Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang reklamasi lahan bekas tambang. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Wisra Talib, Wahyudin, Iki Ismail, Pasyal Moko, dan Yolanda Uam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama kita akan membahas materi tentang pengertian reklamasi lahan bekas tambang, di mana reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah penambangan. Untuk itu, kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang tepat terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Iki Ismail. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penataan lereng bekas tambang. Nah, di sini ada penataan lahan. Cara dalam penataan lahan dalam kegiatan reklamasi ada bermacam-macam penerapannya, yaitu 1. Reklamasi dengan perbaikan lahan. 2. Reklamasi dengan perbaikan kesuburan tanah. 3. Reklamasi dengan cara vegetasi. Saya akan melanjutkan materi tentang tahap kegiatan reklamasi. Berdasarkan pedoman teknis reklamasi lahan bekas tambang di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tahun 1993, dalam perencanaan reklamasi hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Mempersiapkan rencana. 2. Areal penambangan sama dengan luas yang direklamasi. 3. Kualitas tanah tetap terjaga. 4. Kandungan bahan beracun harus diperbaiki. 5. Mengembalikan lahan seperti keadaan semula. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Iki Ismail, yang dimana tahap pelaksanaan reklamasi. Pada kegiatan pelaksanaan reklamasi lahan meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu mempersiapkan lahan, yang kedua pengelolaan tanah pucuk, yang ketiga metode penataan tanah pucuk, yang keempat penataan kebutuhan tanah pucuk, yang kelima loss material dan prediksi air, yang keenam pengaliran, yang ketujuh penataan dimensi aliran, yang ke-8 bentuk dan arah saluran pembuangan air, yang ke-9 kerusakan lingkungan, yang ke-10 proses terjadinya erosi, yang ke-11 bentuk-bentuk erosi, yang ke-12 faktor penyebab erosi, yang ke-13 pengendalian erosi, yang ke-14 tingkat bahaya erosi, yang ke-15 revegetasi. Yang berikutnya itu persiapan bentuk lahan. Dalam pengaturan bentuk lahan berdasarkan pedoman teknis pengendalian erosi pada kegiatan pertambangan Direktur Jenderal Pertambangan Umum 1993 sebagai berikut. Yang pertama, pengamanan lahan bekas tambang. Yang kedua, pengaturan bentuk lahan landscape, pengaturan bentuk lereng, pengaturan saluran pengaliran air. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh Wahyudin, di mana penimbunan kembali lapisan permukaan tanah.
Apabila penambangan secara terbuka diterapkan pada umumnya akan meninggalkan lubang atau cekungan pada akhir penambangan. Terjadinya lubang-lubang ini dapat diminimalkan apabila penimbunan kembali tanah penutup dilakukan dengan segera atau yang disebut dengan batch filling dan merupakan bagian dari pekerjaan penambangan. Lubang-lubang tambang yang tidak dapat dihindari dan berdasarkan perhitungan tidak dapat ditimbun kembali, maka lubang-lubang tersebut haruslah dibiarkan dalam kondisi lubang atau cekungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Moko. Baik, sekarang adalah materi yang terakhir, yaitu tentang studi kasus. Lahan bekas tambang batubara biasanya memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan kurang subur, dikarenakan adanya bahan-bahan timbun yang berasal dari lapisan bawah tanah, baik horizon C maupun bahan induk tanah. Adanya peningkatan kegiatan penambangan telah meningkatkan isu kerusakan lingkungan dan konsekuensi serius terhadap lingkungan lokal maupun global. Dampak penambangan yang paling serius dan luas adalah degradasi kualitas lahan, ketidakstabilan lahan, kontaminasi air, populasi udara, perubahan iklim, di samping perubahan topografi dan kondisi hidrogeologi menurut Bell and Bentley 2006. Pertambangan batubara dengan metode penambangan terbuka menyebabkan degradasi lahan dengan terjadinya kerusakan sifat fisika dan kimia tanahnya. Untuk itu diperlukan suatu upaya agar tanah tidak semakin terdegradasi dengan cara kegiatan revegetasi yang merupakan salah satu teknologi rehabilitasi lahan rusak yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Baik, itu adalah materi yang bisa kami paparkan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.